Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita sangat bersyukur di hari yang ke-26 di bulan ini, di tahun 2025. Kita sangat bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Seperti apa yang kita nikmati pada pagi hari ini, bahwa oleh karena kasih dan anugerahnya lah, sehingga Allah kembali menghimpunkan kita. Sebagaimana kerinduan minggu lalu tentu kita rindu berdoa kepada Tuhan. Semoga di minggu depan Tuhan menghadirkan kita kembali di sini. Dan Tuhan nyatakan bagi kita pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur itu Bapak Ibu. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan daripada Allah untuk bersekutu bersama, memuji, terlebih untuk mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Dari kesemua pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema. Mata semua orang tertuju kepada Yesus. Mata semua orang tertuju kepada Yesus. Mintu mata mentiro nasang lako huang Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan tema kita pada pagi hari ini, pasti ada sesuatu persoalan yang harus kita buat. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, ketika kita menjadi anak Tuhan, tentunya kita mau menjadi saksi Allah dimanapun kita hadir berada. Bagaimana pelayanan kita agar supaya semua orang, semua jiwa dapat diselamatkan dan bisa tertuju hati mereka hanya kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain. Jadi ini tantangan Bapak Ibu kekasih Tuhannya. Dalam pelayanan kita, bagaimana kita seharusnya hadir menjadi pelayan, baik dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam masyarakat di mana kita hadir dan berada, agar semua orang bisa memuji Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari Nehemia pembacaan kita, Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10, ini menggambarkan tentang kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan ke Babel. Ya, tentunya bangsa Israel punya masalah yang besar, ya, sehingga dididik oleh Allah. Dibuang ke Babel bukan berarti dia dibenci oleh Tuhan, tetapi mereka mau ditempa menjadi bangsa yang mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem, ya, setelah dibuang ke Babel, mereka kembali ke Yerusalem, dikatakan bahwa bangsa ini benar-benar merindukan hukum Taurat Tuhan, merindukan Taurat dalam hidup mereka. Mereka mau berubah menjadi bangsa yang baik dan benar. Sehingga dikatakan Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa ketika Esra membacakan Taurat itu, mereka sampai berlutut, bahkan sampai mencium tanah. Itu tandanya Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa ada penyesalan yang besar dalam setiap pribadi bangsa Israel itu. Ketika sudah mengalami pembuangan, ketika mengalami penempaan ketika ada di Babel. Ya, tentunya banyak proses yang mereka lalui di sana. Dan itulah hal yang luar biasa Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa mereka berubah, bahkan merindukan Taurat Allah dalam kehidupan mereka. Karena mereka tahu dan mereka yakin bahwa hanya Allah lah yang sepatutnya mereka sembah dalam hidup mereka. Demikian pun kita yang ada di sini saat ini. Tentu kita rindu senantiasa Taurat Allah dalam hidup kita. Kita rindu firman Allah. Kita selalu rindu untuk mendengarkan kabar sukacita itu dalam hidup kita. Karena kita menyadari Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa lewat firman itulah kita akan belajar mengenal siapa sih saya ini.
Dalam pembacaan kita di Korintus tadi, Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana kita semua ini adalah walaupun dalam rupa-rupa anggota, tetapi dikatakan hanya satu tubuh. Satu tubuh. Walaupun anggota tubuh kita ini banyak dan tentunya fungsinya ada masing-masing. Demikian pun dalam persekutuan kita. Ya. Kita bermacam-macam karakter yang Allah berikan untuk izinkan kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi janganlah kita berkata bagi kita yang mungkin punya peranan yang sangat penting dalam persekutuan kumua, aku manar ya aku teh. Tak na bisa bakada tuh saya nggak bilang na aku mana aku tuh manarang. Tapi firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu kekasih Tuhan datang menyapa saya, datang menyapa kita semua yang hadir saat ini. Bagaimana kita menghargai anggota tubuh kita yang mungkin menurut kita adalah sangat lemah. Dia sangat butuh perhatian khusus kita dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Demikian persekutuan anggota jemaat Tuhan. Tentu ada anggota jemaat Tuhan yang mungkin menurut kacamata Bapak Ibu dan saya, mereka mungkin tidak pernah disentuh, tidak pernah dipedulikan yang sebenarnya mereka sangat butuh perhatian khusus kita dalam hidup kita dalam persekutuan. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan lewat 1 Korintus bagi kita semua. Bagaimana kita mau peduli, bagaimana kita punya perhatian, bagaimana kita punya kepekaan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita, kehadiran kita dalam persekutuan. Dikatakan mata, apakah benar dia? Kalau mata, seandainya mata berkata bahwa aku tidak membutuhkan telinga, betulkah itu bahwa dia bukan adalah anggota tubuh? Atau telinga berkata aku tidak butuh tangan, atau kaki mengatakan saya tidak butuh kepala dan lain sebagainya. Itu berarti saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini butuh orang lain. Sehebat apapun diri kita, kita perlu membutuhkan pertolongan orang lain. Dan mungkin saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terkadang orang yang kita panggil, yang kita pandang bahwa mereka itu tidak berdaya, itu mungkin yang banyak sekali menolong kita, membantu kita ketika ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam persekutuan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa saya ini sudah ditebus. Saya ini adalah benar-benar sudah anak Allah. Saya mau belajar terus-menerus untuk membaharui diri kita, membaharui diri saya, terlebih di tahun baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Ada enggak Bapak Ibu kekasih Tuhan? Kita pernah merenung bahwa terima kasih Tuhan untuk hari anugerah-Mu, melangkah siom di keatama tahun baru. Itu bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tapi kita bersyukur semua bahwa semua oleh karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sekali. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, lewat 1 Korintus ini kita mau disampaikan, mau diajar kepada kita bagaimana kita mau saling menghormati, saling peduli, saling menghargai, sehingga dalam persekutuan kita ini Bapak Ibu senantiasa terjalin kasih sayang, senantiasa terjalin persekutuan yang indah, yang senantiasa membawa kabar sukacita. Tentu kita berbahagia kalau dalam persekutuan kita, terkhusus kita di Jemaat Bethlehem ini, bagaimana kita menghormati satu dengan yang lain. Jangan kita merasa bahwa saya ini orang mampu, sedangkan dia orang yang tidak mampu. Untuk apa dihargai? Tetapi mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan ini bahwa bagaimana kita mau menghargai semua yang ada. Tanpa memandang muka, tanpa kita katakan mereka besar dan saya kecil. Tetapi mari Bapak Ibu kita mau katakan bahwa mereka pun, kita semua adalah sama-sama yang termulia di hadapan Tuhan. Mau kaya kah, mau miskin kah, kita semua adalah sama Bapak Ibu kekasih Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Kita kembali ke Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 20. Bagaimana ketika Tuhan Yesus di Galilea dan dikatakan bahwa dia membacakan, ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di ayat yang ke-16 ya. Ia datang ke Nazaret, di tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Ya, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Dari semua pembacaan ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, disimpulkan bahwa Yesus dipilih untuk memberitakan kabar baik Allah. Ya, Yesus dipilih untuk memberitakan kabar baik Allah. Hal yang kedua, Yesus menawarkan kabar baik kepada semua orang, terutama orang yang rentan. Ya. Menawarkan kabar baik kepada semua orang yang rentan. Ya, ini rentan Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini adalah kata rentan ini mudah tertular penyakit, orang yang pekah, mudah marah, dan mudah tersinggung. Kabar sukacita itu disampaikan, ditawarkan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka dengan baik dan benar. Agar supaya ketika ada firman yang mungkin keras disampaikan, jangan kita mudah tersinggung. Ya. Kadanna puang matoto di parampol kita supaya bisa merubah kehidupan kita yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi terkadang kita merasa kumua, aku tuh diparangi-rangi toh, aku tuh nasinggung kadanna puang matoto. Itu disampaikan kepada kita Bapak Ibu kekasih Tuhan agar supaya kita mau berubah menjadi pribadi yang dewasa di dalam mendengarkan kabar sukacita. Karena firman Allah Bapak Ibu adalah firman yang dapat menuntun kita. Ya, lewat firman Allah kita mengenal siapa sih diri saya di hadapan Tuhan. Siapa sih Allah itu sesungguhnya dalam hidupku. Kita bisa mengenal dia. Namun bala di kontan dai, kita tabela umbasai, tak tabela urang lan katuanta. Ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Ya, ketika firman itu datang kepada kita, dikuami aku na parangi-rangi, aku na singgung pembawa firman. Padahal sebenarnya kita mau bersyukur Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa firman itu mengkritik kita agar supaya kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus menyembuhkan orang yang memar dan tertindas. Orang buta disembuhkan oleh Allah. Jadi berbagai mujizat dinyatakan atau dilakukan oleh Yesus. Sehingga dikatakan Bapak Ibu kekasih Tuhan, mata semua orang yang hadir mendengarkan itu, pemberitaan Yesus itu tertuju hanya kepada Yesus. Mereka sangat tertarik tentang kabar sukacita yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, walaupun dikatakan bahwa itu adalah hari Sabat. Ya. Kalau saat itu untuk bagi orang Yahudi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita melakukan hal-hal yang di luar hari-hari lain, di hari Sabat kita lakukan, dikatakan itu adalah satu pelanggaran. Tetapi apa kata Yesus? Berita sukacita harus terus disampaikan. Kepada siapa? Kepada semua orang tanpa terkecuali. Orang yang rentankah, orang yang butakah, atau orang apapun, ya harus firman itu disampaikan. Berikutnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus mencelikan mata rohani orang yang dibutahkan oleh dunia dan iblis. Ini yang datang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana mungkin mata kita Bapak Ibu, mata fisik kita ini bagus-bagus saja, tetapi mungkin mata rohani kita yang buta, yang selalu dibutahkan oleh
semua hal-hal duniawi yang menggiurkan hati kita. Sehingga hati kita selalu tertutup, tidak pernah terbuka untuk orang lain, tetapi hanya untuk kita sendiri. Membuat kita menjadi pribadi yang egois tanpa pernah peduli dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Dibutakan oleh harta duniawi, dibutakan oleh jabatan-jabatan yang kita miliki dalam dunia ini. Padahal Bapak Ibu kekasih Tuhan, sadarkah kita bahwa semua kemewahan yang kita miliki dalam dunia ini hanyalah sementara. Semua yang kita miliki Bapak Ibu tidak akan pernah kita bawa pulang. Dengan telanjang kita keluar dari rahim ibu kita, dengan telanjang pula kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak akan bawa apa-apa. Ya menurut sulu tajoto salang, dia sengemale di kabur Bapak Ibu kekasih Tuhan, kain putih saja yang dikasih dia. Tidak seperti kita orang Kristen. Mintu jas melong tadi ben nasangki, bayu toraya melong tadi pataman nasangki. Susi tola dipakai pamale mak pesta, atau lah dipakai pamale melayani. Semua itu Bapak Ibu kekasih Tuhan akan tinggal di dalam dunia yang kita akan tinggalkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus memberitakan pembebasan dari kuasa iblis dosa oleh karena dosa dan kebersalaan kita dalam kehidupan kita. Jadi semua saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan ini, dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang kita peringati di hari Natal, bagaimana Tuhan kita Yesus lahir ke dunia untuk membebaskan dosa kita sebagai orang yang percaya. Olehnya itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawab kita saat ini adalah bagaimana kita senantiasa mau memberi diri kita bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan bagaimana kita mau melayani dengan baik dan benar, dengan tulus dan ikhlas, sehingga Bapak Ibu kekasih Tuhan, setiap pelayanan kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan akan senantiasa membuat semua orang kagum kepada Yesus atas setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka dalam setiap waktu dan kesempatan yang ada. Tentunya suatu kerinduan bagi kita semua Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa kita rindu semua untuk diselamatkan. Artinya Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita sudah meninggal sebentar, ya, kita meninggalkan dunia ini, ada tempat yang disiapkan oleh Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yaitu surga. Ya moga ita tota iga ita solana sangki dikua, seandainya Tuhan Yesus atau Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu tidak hidup, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi Yesus Bapak Ibu kekasih Tuhan telah mengalahkan semua, baik itu penyakit kita, maut sekalipun dikalahkan oleh Allah, untuk membawa kita ke kehidupan yang lebih kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi terus membaharui diri kita, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Allah, menjadi contoh dalam setiap kehidupan kita dimanapun Allah menghadirkan kita, sehingga ya Bapak Ibu kekasih Tuhan, kiranya semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini, semua orang yang percaya kepada Yesus senantiasa menunjukkan hati mereka bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sekalian, tidak ada yang lain. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya, Tuhan selalu menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.